menahan nafsunya, sedangkan kalian tak mampu. Jadi di siang Ramadan itu dilarang bersenda gurau, makruh. Ya, makruh istri tampil seksi di depan suami walaupun larumuh. Padahal di luar Ramadan sunnah. Ini bapak-bapak di luar Ramadan, istri itu memang disuruh tampil seksi di dalam rumah. Sampai ada hadis yang menyebutkan bidadari itu kalau sempat wanginya bidadari keluar dari selubang jarum, seandainya ada lubang jarum antara langit dengan dunia, antara surga dengan dunia, keluar wanginya bidadari, maka pingsanlah semua laki-laki saking wanginya. Hai, kita minyak wangi kita pingsan juga saking baunya kan. Ini Bapak Ibu, ini yang perlu difikirkan. Kenapa bau mulut orang puasa lebih hebat daripada bau kasturi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perkara-perkara yang disunnahkan dalam Ramadan, mulai dari sahur, memperlambat sahur, mempercepat berbuka, dan memperbanyak memberi makan orang berbuka puasa. Lalu kemudian jangan buang waktu sia-sia. Lalu disunnahkan untuk menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, membaca Al-Quran, dan 10 terakhir Ramadan disunnahkan untuk beriktikaf. Namun sekedar catatan bahwa iktikaf itu salah satu cara yang memudahkan orang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Namun jangan mengira bahwa seakan-akan kalau tidak iktikaf tidak dapat Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah di rumah kita, kita tak keluar ke masjid, maka dia pun termasuk insyaallah dihitung mendapatkannya. Karena ketika Allah menyebut tentang Lailatul Qadar, Allah mengatakan kalimat Lailah. Lailah itu hitungan dari setelah maghrib hatta matla'il fajr, sampai datangnya fajar. Jadi Lailatul Qadar itu terjadi mulai dari maghrib sampai datangnya fajar. Maka siapa yang beribadah di antara waktu maghrib sampai datangnya waktu fajar, apapun ibadahnya dalam pandangan para ulama diberikan pahala seperti beribadah 1000 bulan. Jadi kalau malam itu bapak, ibu
ada solat isya, ada solat maghrib, solat isya, maka solat itu seperti solat 1000 bulan. Kalau solat tarawih, maka tarawihnya dihitung seperti 1000 bulan. Lalu kita sambung baca Quran, kita sambung salat tahajud, semuanya dihitung seperti 1000 bulan. Bersedekah, maka seperti bersedekah 1000 bulan. Itu yang Allah katakan. Jadi jangan menyempitkan makna Lailatul Qadar seakan-akan Lailatul Qadar itu datang seperti kilat. Dia datang seperti pesawat jet melintasi Rosmawi. Jadi siapa-siapa yang ketika dia melintas ada di masjid lalu dapat, yang di rumah tidak dapat, tidak begitu. Jadi oleh karena itu kata Rasulullah, taharrau fil ashril awakhir, carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Tidak usah dicari-cari malam ganjil, karena ganjil pun kita bingung, Pak, ganjil di kita tak ganjil di negara lain. Di Indonesia saja ganjil di NU ternyata genap di Muhammadiyah, ganjil di Muhammadiyah genap di NU. Gimana cara kita hitung ganjil dengan anak ganjil? Kan begitu ceritanya. Jadi tidak usah pikirkan itu. Mulai dari malam 10 tingkatkan, bukan mulai beribadah, tetapi tingkatkan. Orang tidak bersemangat karena tidak masuk ke hati hadiahnya. Hadiahnya itu dianggap beribadah 1000 bulan. Jadi seperti 83 tahun 4 bulan. Tarawih malam itu dihitung seperti tarawih 83 tahun 4 bulan. 10 kali kita dapat Lailatul Qadar, berarti seperti kita sudah beribadah seumur 840 tahunan. Sudah setara dengan umur-umur orang terdahulu. Makanya orang tidak serius. Tapi Lailatul Qadar hanya didatangkan kepada yang menunggunya. Maka yang tak menyambutnya, yang tidak menyambutnya itu tidak dapat. Malam itu Lailatul Qadar. Kita dari mulai maghrib duduk bukber, buka bareng dari mulai maghrib, hana sembahyang maghrib, duduk di kedai kopi sampai pukul 2 pukul 5 malam. Apakah dia dapat pahala seperti meminum kopi 1000 bulan? Mana ada itu. Berarti dia tidak menyambut Lailatul Qadar. Dia tidak sambut. Makanya orang begitu yang tak dapat. Nonton dari habis maghrib itu tidak tarawih, tidak solat. Puasa ada tapi tidak solat, itu tidak dapat. Makanya Lailatul Qadar turun mencari orang yang menunggunya. Gitu. Oleh karena itu salah satu sunnah yang kemarin terakhir kita bahas adalah i'tikaflah, berusahalah untuk i'tikaf. Tapi itu tak wajib, sunnah. Kalau tidak mungkin, kita kelelahan, boleh ibadah di rumah. Baca Quran banyak-banyak, bangun di tengah malam, salatlah yang banyak. Gitu. Berikutnya kita akan sambung pembahasan tentang perkara yang dimakruhkan. Jadi kemarin yang sunnah sudah kita bahas, perkara yang dimakruhkan dalam Ramadan. Makruh itu apa? Secara bahasa artinya dibenci, tidak disukai. Kalau dalam fikih disebut makruh adalah apabila dilakukan tidak berdosa, ma la yu'aqabu bi fi'lih, tidak berdosa bagi yang melakukannya, wa yusabu ala tarkih, tapi diberikan pahala kalau meninggalkannya. Itu disebut makruh. Dilakukan tidak dosa, tetapi meninggalkan berpahala. Jadi kalau begitu pilihannya lebih bagus mana? Tidak berdosa atau berpahala? Orang kalau disuruh pilih tidak berdosa atau pilih pahala. Kalau orang yang kepalanya sehat, ya pilih pahala lah.
Jadi yang makruh itu lebih bagus apa? Ya ditinggalkan lah. Kalau sudah dibilang berpahala kalau ditinggalkan, pilih tinggalkan. Menjelang salat makruh makan sesuatu yang berbau, bawang atau apa saja yang berbau mulut, ya. Maka kalau disebut makruh, maka tinggalkanlah. Artinya kalau sudah datang waktu mau salat, jangan lagi makan hal-hal begitu, karena akan menyebabkan orang yang berada di samping kita tak nyaman untuk melakukannya. Maka ketika dibicarakan yang makruh dalam Ramadan, berarti lebih bagus tinggalkan, jangan lakukan yang makruh-makruh ini. Dan inilah yang akan membuat Allah bertambah ridhanya terhadap kita. Jadi betul-betul kita jaga Ramadan ini. Kita kerja di dunia saja, kalau yang model dikasih gaji besar, tapi diberi syarat banyak sekali. Dikasih gaji besar tapi diberi syarat banyak sekali. Tak boleh ini, tak boleh itu. Itu petugas petugas yang barunya P3K, KPPS apa namanya itu. Itu berapa satu malam? 1.100.000 satu malam, Pak. Itu diberi aturan, tak boleh pulang ke rumah, tak boleh di kantor misalnya, tak boleh tidur. Itu dijaga betul demi 1.100.000 per malam. Kali ini Allah mengatakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Nah, serius enggak mau dapat surga yang indah dari Allah, maka jaga jangan sampai jatuh ke perkara yang makruh. Ya. Apa saja Bapak Ibu yang Allah muliakan? Yang pertama yaitu makruh meninggalkan mukhalafatul adab al-madhkurah. Makruh hukumnya meninggalkan semua sunnah-sunnah Ramadan yang telah kita sebutkan. Jadi yang telah dikumpulkan oleh para ulama melalui ayat dan hadis. Sunnah-sunnah kemarin yang kita bahas minggu lalu, itu makruh kalau ditinggalkan. Dengan begitu kita faham makruh hukumnya kalau tidak sahur, karena Nabi menyunnahkan sahur. Maka dia urang hana sahurnya, dia puasa dia dalam keadaan makruh, artinya tidak disukai oleh Allah perbuatan itu. Makruh hukumnya terlalu cepat sahur, karena Nabi menyunnahkan memperlambat sahur. Makruh hukumnya memperlambat berbuka puasa, karena Nabi menyuruh mempercepat berbuka puasa. Makruh hukumnya kalau membiarkan fakir miskin dalam Ramadan dan kita tak memberikan mereka bukaan apapun, karena Nabi menyatakan sunnah untuk memberi makan orang berbuka puasa. Nah, itu contoh. Makruh hukumnya menyibukkan diri pada perkara yang sia-sia, ya, karena Nabi menyunnahkan untuk memperbanyak membaca Quran, bertadarus. Nah, jadi perkara-perkara makruh seperti ini, itu yang disebutkan sebagai sunnah lalu kita tinggalkan, itu semua makruh. Makruh mandi junub setelah azan subuh dalam Ramadan, karena kemarin kita sudah belajar bagi yang berjunub di malam Ramadan, mandinya hendaknya dilakukan sebelum datangnya azan subuh. Ya. Walaupun boleh ditunda, tapi sebaiknya kalau Ramadan sebelum datangnya azan subuh sudah suci. Jadi pas masuk ke waktu wajib puasa dia sudah suci, begitu. Baik. Jadi itu yang pertama, itu meninggalkan semua yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, makruh melakukan al-qublah, ya, wa muqaddimatul jima' walau fikran atau nadran. Makruh melakukan senda gurau, ya, senda gurau artinya ya dengan istri sendiri ini maksudnya. Kalau dengan istri orang haram, bukan makruh. Nyong nang rod bersenda gurau di dalam siang Ramadan, ya, itu makruh.
Padahal di luar Ramadan itu sunnah. Di luar Ramadan sunnah, ya, bersenda gurau, bercanda, cukai-cukai, apalagi tersebut. Dengan istri sendiri romantis dalam rumah tangga itu sunnah, bahkan disuruh jaga. Itu salah satu cara menjaga hubungan baik dengan istri. Ya, istri pun disuruh kalau dengan suami itu bergenit-genit dengan suami sendiri, menyonglak kau haram. Nah, dengan suami sendiri. Nabi SAW bercanda dengan Aisyah, jogging pagi, sore, JJS. Nabi JJS dengan Aisyah. Aisyah sedang, dalam hadis Aisyah sedang nonton orang Habasyah melakukan tarian perang. Orang Habasyah Ethiopia itu ada loncat-loncat seperti tari perang begitu. Aisyah lihat, tiba-tiba ada yang tutup matanya dari belakang. Waktu dilihat, ternyata Rasulullah tutup mata Aisyah dari belakang. Lihat bagaimana seorang Nabi yang melakukan senda gurau, bercanda dengan istri. Tapi bapak jangan praktekkan ini kalau istri sedang nonton film Korea. Tiba-tiba bapak tutup matanya dari belakangnya, TV hancur medung semuanya. Ya. Tapi dalam Ramadan disuruh tahan. Khawatir terjadi hubungan suami istri gara-gara tak mampu menahan nafsu. Ya. Dan ini berlaku untuk kita. Nabi pernah mencium istrinya dalam Ramadan, cium di kening, cium di pipi, tapi kata Aisyah, jangan engkau lakukan, karena Nabi sanggup menahan nafsunya, sedangkan kalian tak mampu. Jadi di siang Ramadan itu dilarang bersenda gurau, makruh. Ya, makruh istri tampil seksi di depan suami walaupun la rumah. Padahal di luar Ramadan sunnah. Ini bapak-bapak di luar Ramadan, istri itu memang disuruh tampil seksi di dalam rumah. Saya kan pernah bilang, istri solehah itu dalam rumah bergaya Eropa, di luar rumah bergaya Arab. Ini istri solehah namanya. Di rumah kayak Eropa, lagi di Bali. Bapak nak tahu jauh Bali? Kalau lihat ada. Itu istri solehah, di rumah bergaya Eropa, di luar bergaya Arab. Kalau istri talihah yang terlaknat, di luar bergaya Eropa, dalam rumah bergaya Arab. Dalam rumah pakai jilbab, pakai cadar, begitu keluar rumah udah seksi, haram. Jadi dalam Ramadan ternyata itu pun tak boleh. Jangan pancing-pancing. Jadi ibu-ibu ni bapak ingatkan isteri-isteri kita nanti di rumah waktu Ramadan, selama siang Ramadan suruh pakai baju yang lengkap. Suruh pakai baju dharma wanita, Pak. Baju kantor, baju kalau perlu tambah jaket, Pak. Dia pakai baju tambah jaket. Nah, ini contoh. Jadi makruh melakukan senda gurau pada hal-hal yang bisa menimbulkan perkara yang bisa membatalkan puasa. Nah, baik. Berikutnya, wa tukrahul hijamah wal fasdu. Makruh melakukan bekam dan fasdu. Fasdu itu mengeluarkan darah dari dalam, dari urat. Kalau bekam mengeluarkan darah dari kulit. Makanya kita akan dibekam di kulit, disilet di kepala sini. Jadi dari jaringan kulit itu dikeluarkan darah, itu bekam, hijamah. Kalau fasdu dari dalam, dari urat, donor, yang kekal fasdu. Itu tidak membatalkan puasa, tapi makruh. Kalau mau bekam tunggu habis maghrib. Kalau mau donor tunggu habis maghrib atau tunggu habis tarawih. Ya, kecuali emergensi, gawat darurat, ada orang butuh darah. Boleh tak kita donor di siang Ramadan? Boleh.
batal tidak batal. Cuma kalau tidak ada kebutuhan gawat darurat, jangan donor di siang Ramadan. Ya. Karena kenapa dia jadi makruh? Dia menjadi penyebab lemah. Orang habis donor kan lemah, Pak. Lemas begitu, karena darahnya baru diambil. Yang membuat bertambah lemas habis donor, dikasih cuma aqua gelas dengan kacang hijau, itu bertambah-tambah lemas kita. Coba kalau dikasih bimoli 2 kilo, dikasih gula 2 kilo, ditambah apel, jeruk, pizza, dikasih tas lagi, tas ransel 1, oh itu tidak lemah kita, kuat setelah kita donor. Jadi ini perkara ini, itu jangan lakukan di siang Ramadan. Kan kita sudah bahas, menyuntik sesuatu ke dalam rongga kulit itu tidak batal, kecuali yang disuntik makanan. Menyuntik sesuatu, kirim obat segala macam, itu tidak batal, kecuali yang disuntik nutrisi makanan. Makanya infus batal. Melakukan infus di siang Ramadan batal, karena dia menguatkan tubuh, ganti nutrisi. Tapi kalau obat-obatan tak mengapa, dia boleh sambung. Dan ini bukan rongga berlobang, pori-pori ini. Baik. Berikutnya, wa yukrahu zuqut ta'am. Ini ibu-ibu kasih tahu istri-istri bapak, makruh hukumnya mencicip-cicip makanan selama siang Ramadan. Makruh. Jadi kadang-kadang kan ada pertanyaan, Ustaz boleh enggak cicip makanan? Boleh, yang penting dibuang. Betul boleh, tapi bolehnya makruh. Jangan dilakukan menjadi kebiasaan. Jadi asal ada kuah pelik sedikit, cilet apa-apa, walaupun dibuang, tetapi tetap makruh. Karena Ramadan itu ternyata banyak sekali yang kita bisa merasakan makanan dengan cilet-cilet ini, cicip sana cicip sini, makruh. Juga dikhawatirkan tertelan, maka tak baik, tinggalkan. Kecuali ibu dibebankan tanggungjawab yang berhubungan dengan orang banyak, contohnya catering, atau disuruh siapkan bukaan untuk tamu, itu bolehlah. Cuma jangan menjadi sebuah kebiasaan kalau tak penting. Tapi kalau istri kita di rumah, Pak, masak siang Ramadan tu, tak usah cilet-cilet, tak usah dicicip-cicip, masak saja dengan yakin. Karena orang puasa itu, Pak, makanan tak terlalu enak pun enak dia. Jadi ibu tak perlu terlalu khawatir, istri-istri tak perlu khawatir kali suaminya tak mau makan, tak. Jadi masaklah di siangnya tanpa harus mencicip makanan. Jadi saya yakin suami pun tak komplain lah kalau sekedar kurang garam, tak komplain. Karena dalam Ramadan i putih memang ada. Baik, berikutnya makruh hukumnya al-ilaq. Ilaq ini mengunyah-ngunyah. Dia tidak makan, dia tidak telan, tapi suka mengunyah-ngunyah. Contoh, kita kadang-kadang ada Pak duduk sore-sore, lalu kita dapatkan satu ilalang, satu rumput panjang itu kita ambil, kita taruh di bibir, digigit-gigit, yang model batang kecil kerasnya pun aja, maka kita taruh di bibir, kita gigit, kunyah sana, kunyah sini. Itu begitu contohnya. Dalam Ramadan makruh, walaupun tak kita telan mengunyah-ngunyah itu. Ada yang kadang-kadang dalam Ramadan tu gigit-gigit kuku, Pak. Karena ada orang yang punya kebiasaan menggigit kuku. Ini gigit gitu. Ada tu biasanya cewek, Pak, biasanya perempuan tu gigit. Saya kaduk ke mana? Dalam Ramadan makruh. Gigit makruh. Ada yang digigit tak lepas-lepas, Pak. Waktu lihat udah tak ada lagi tangannya. Ada juga yang begitu. Ada yang model gigit
Gigit congkel gigi, dicongkel dari pagi untuk mengeluarkan daging, kemudian tak lepas-lepas letak di bibirnya. Sering kan bapak-bapak habis makan walimah tu, itu congkel gigi udah keluar, dagingnya udah keluar, tapi congkelnya taruh di mulut kan, taruh di mulut kan? Dipiam sana, dipiam sini, sebelah kanan dipindahkan ke kiri, yang kiri pindahkan ke kanan, gesut dom, piam dom. Dalam Ramadan makruh. Gigit congkel gigi dari pagi sampai duhur. Begitu duhur udah hilang congkel gigi itu. Lihat kiri kanan pun tak ada. Kalau tertelan, ya ke rumah sakit lah. Cuma batal puasanya. Itu makruh. Apalagi sampai mengunyah-ngunyah congkel kuping, korek kuping, itu lebih parah lagi. Jadi intinya Ramadan itu enggak boleh di mulut itu kunyah sana, kunyah sini, tidak boleh. Walaupun bendanya kecil. Itu makruh. Itu namanya al-ilaq. Berikutnya, wa dukhulul hammam, makruh hukumnya juga selalu ke kamar mandi. Dukhulul hammam itu maksudnya mandi itu terusan. Ya. Tadi jam pagi mandi, lalu kemudian posiblah mamak mandi dulu ya nak, mamak nak badan ni, mandi dulu ya. Mandi jam 11, menjelang zuhur mandi lagi, habis zuhur mandi, sebelum asar mandi, habis asar mandi. Nah dalam teorinya nah menamgar juga mana makruh, karena dia ingin membuat badannya nyaman dengan mandi. Masuk lagi, mandi lagi di bawah shower, makruh. Apalagi kalau berendam dalam ember, makruh. Jadi tidak baik terus-terusan menyamankan tubuh dengan mandi. Ini bukan bermakna tidak usah mandi. Oh kalau begitu saya tidak mandi aja Ustaz selama Ramadan. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya jangan keseringan ke kamar mandi. Ya, kecuali mencret. Kalau mencret berapa puluh kali pun tak mengapa. Gitu. Ini makruh dalam Ramadan. Kemudian wa talazzud bimasmu' wa mubsir, ya, wa mashmum kasyamir raihan. Makruh selama Ramadan berlezat-lezat dengan mendengar. Ini sudah pernah saya jelaskan waktu dalam sunnah. Sepanjang hari itu dengar musik. Ya. Yang dia dengar itu musik. Kalau mendengarkan Quran ya baiklah. Jadi kadang-kadang mubsir, dia menonton sepanjang hari Ramadan itu nonton. Makanya kan Pak, di televisi dimanapun di seluruh dunia Islam, itu asal menjelang Ramadan mereka mempersiapkan sinetron religi. Jadi persiapannya khusus di dalam Ramadan. Itu sudah menjadi pekatun Pak, sudah menjadi kebiasaan produser memanfaatkan Ramadan untuk nonton. Padahalnya makruh. Cuma mereka tahu orang dalam puasa itu sukanya nonton. Di Mesir itu 4 tahun kami di sana, setiap Ramadan dipersiapkan sinetron. Sama di Indonesia. Indonesia lebih punguh dong. Di Mesir punguh juga itu sinetron tu. Selama Ramadan tu buatnya 30 episod khusus habis dalam Ramadan. Jadi ya itu kerjanya nonton sinetron itu. Jadi ini bukan haram, tetapi nanti akan menghilangkan kesempatan untuk merebut pahala. Jadi karena kesibukan nonton, tidak ada semangat lagi baca Quran, tidak ada semangat lagi solat duha, berjamaah pun tidak datang. Bahkan hana habis filem belum. Jadi ini tidak baik. Tidak baik. Kalau mau nonton sebentar saja boleh. Artinya udah capek baca Quran, udah berapa juz, udah 3 juz, udah capek, nak sanggup lagi, udah berbuih mulut dengan Quran, lalu kita nonton sebentar, boleh. Buka televisi, coba lihat berapa perhitungan terakhir. Begitu kita lihat, kita caci maki, itu batal lagi puasanya. Maka bagusnya tidak usah lihat Pak. Itu apa kita lihat? Sebelum pemilu pun dah ketahuan siapa presidennya. Jadi
apalagi bisa membatalkan pahala. Bukan hanya sekedar nonton, dalam tontonan itu ada amalan maksiat yang terlihat. Contoh, terlihat perempuan auratnya, itu bukan lagi makruh, itu sudah batal pahala puasa. Ini terutama kita laki ni Pak. Kalau perempuan tidak terlalu ini masalah aurat. Perempuan tu tidak, syahwatnya bukan ke aurat laki-laki. Dia tidak suka pun nonton sinetron laki-laki, tidak pakai baju, tidak suka. Tapi laki syahwatnya ke situ Pak. Semua yang pegang mic juga sama. Baik ni fikir ustaz hana nafsu, makin ustaz makin bahaya. Yang bisa menahan apa? Ilmu dan iman. Semua sama, kalau tidak normal. Maka kita harus menahan diri dari urusan-urusan ini. Katanya nonton sinetron, ternyata yang nampak amalan maksiat. Perempuan pakai rok sepan, lalu dilihat paha perempuan, itu sudah mulai batal itu. Ini yang bahaya. Maka nonton itu sebaiknya dalam Ramadan ditiadakan. Kalaupun harus melihat, lihat yang tidak menimbulkan hilangnya pahala. Hati-hati dengan HP Pak, dalam Ramadan. HP itu lebih berbahaya karena dia bisa muncul pop up yang aneh-aneh, iklan muncul yang aneh-aneh. Maka sebaiknya hati-hati. Dan satu lagi Pak, jangan fikir batal pahala itu cuma karena nonton di siang Ramadan, begitu malam dimulailah. Jadi kita berpikir, oh yang hanjit nonton siangnya, begitu malam mulai kita sikat semua, kita qada semua, sama, hilang pahala itu. Ramadan itu hari-harinya semua mulia, siang malam itu hari-hari mulia. Jadi paling bagus ya tiadakan, kecuali hal-hal penting saja. Baik, berikutnya termasuklah makruh wa masmum kasyamir raihan, melezat-lezatkan diri dengan mencium minyak wangi. Jadi dia ingin lezatkan diri dengan ditaruhnya minyak wangi di hidung, karena dia bilang, Mama nak sanggup puasa kalau nak kayak gini. Mulailah beli skincare. Kok skincare? Betul ya? Fresh care. Skincare-nya apa lah? Oh, skincare untuk kulit ya. Ini fresh care beli Pak. Ya, hirup selama Ramadan, dari pagi hirup ini. Dia lalu merasa nyaman dengan menghirup itu, makruh. Jadi perjuangan Ramadannya tak dapat. Berikutnya makruh aidan, juga makruh as-siwak ba'da az-zawal. Makruh menyikat gigi, melakukan siwak setelah tergelincir matahari. Terutama ni dalam mazhab Syafi'i dikuatkan sekali. Artinya dalam mazhab lain boleh menyikat gigi kapanpun selama tidak mengeluarkan darah. Mazhab Syafi'i langsung dimakruhkan karena khawatir, pertama khawatir mengeluarkan darah yang bercampur dengan ludah, kalau tertelan bisa batal puasa. Yang kedua, kalau bersiwak setelah zawal, zawal itu setelah tergelincir Pak, maksudnya mendekati zuhur, nyan baik li sikat ego. Dikhawatirkan juga selain mengeluarkan darah, ini bertentangan dengan hadis Nabi. Jadi kalau kita bersiwak, kan kita berusaha untuk mulut kita tidak bau. Sedangkan Nabi mengatakan dalam hadis qudsi, la khalufu fammis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang puasa lebih mulia di sisi Allah daripada bau misk, daripada bau kasturi. Kasturi itu bau surga. Jadi dengan kita mewangi-wangikan mulut, malah bertentangan dengan hadis itu. Hadis itu malah menyuruh dan mengatakan bahwa puasa itu menimbulkan bau mulut. Baunya itu dicintai Allah. Baunya mulut kita itu dicintai Allah, bahkan lebih hebat daripada bau kasturi. Sekarang begini Pak, surga itu wangi sekali dan baunya menyebar. Kata Nabi, 40 tahun lagi kita menuju ke pintu surga. Ini 40 tahun lagi baru sampai ke pintu surga. Ini dari sini sudah aroma surga sudah sampai, saking kuatnya wangi surga.
Saking kuatnya wangi surga, sampai ada hadis yang menyebutkan bidadari itu kalau sempat wanginya bidadari keluar dari selubang jarum, seandainya ada lubang jarum antara langit dengan dunia, antara surga dengan dunia, keluar wanginya bidadari, maka pingsanlah semua laki-laki saking wanginya. Hai, kita minyak wangi kita pingsan juga saking baunya, kan? Ini Bapak Ibu, ini yang perlu dipikirkan. Kenapa bau mulut orang puasa lebih hebat daripada bau kasturi? Surga itu bau kasturi. Bau surga itu tanpa perjuangan surga, Pak. Jadi Allah cipta surga langsung dikasih bau. Surga kan tidak berjuang untuk bisa menjadi wangi. Surga itu makhluk Allah yang langsung dibuat untuk menunggu orang yang masuk surga. Sedangkan kita bau yang keluar dari mulut karena perjuangan. Surga bukan karena taat dikasih wangi. Kita bau mulut kita karena taat. Kenapa bisa bau mulut? Karena tidak ada mesin, tidak kerja. Mesin tidak kerja, mulut tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, bau keluar. Berarti bau mulut itu karena taat. Inilah yang paling Allah cintai. Ya. Ini maksudnya, bau mulut kita dicintai sekali oleh Allah. Engkau tidak makan, tidak minum hanya karena aku, li ajli, kata Rasulullah dalam hadis qudsi itu. Allah mengatakan, yada' syahwatahu wa ta'amahu li ajli. Ini hambaku ini meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minumnya hanya karena taat kepada aku. Bayangkan, Pak, setetes air pun tidak berani kita masukin hanya karena taat. Sebenarnya kan bisa aja kita berwudu kita telan terus satu bisa aja, siapa yang peduli, kan? Tapi tidak mau kita lakukan karena taat. Disitulah Allah paling sayang kepada kita. Makanya bau mulut yang keluar ini disayang sekali sama Allah. 13 jam bertahan hanya karena Allah, padahal tidak ada yang lihat. Kalau dia buka diam-diam pun tidak ada yang tahu. Istrinya pun tak tahu bahwa dia telah berbuka, tapi tidak kita lakukan. Maka Allah sayang sekali. Itulah penyebab bau mulut kita sangat dimuliakan. Oleh karena itu, tidak perlu kita rubah bau mulut itu menjadi wangi. Dengan sikat gigi, mulut menjadi wangi, malah tidak sesuai lagi dengan bau yang diharapkan oleh Allah. Jadi biarkan aja bau, biarkan aja bau. Sedikit lagi berikutnya, makruh berikutnya yaitu al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, yaitu terlalu bersemangat berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyaq, memasukkan air ke hidung dalam wudu selama Ramadan. Maksudnya tidak perlu dalam wudu itu terlalu bersemangat, tidak perlu berlebihan kali kalau dalam Ramadan. Dia cara wudu dalam Ramadan, masukkan air ke mulut, buang. Tidak perlu dikocok-kocok dalam mulut kayak di luar Ramadan. Di luar Ramadan kan kita betul-betul habis masukkan, diaduk-aduk, dikocok-kocok dalam mulut, lalu buang. Pas buang, dengan gigi palsunya terbuang. Ini tidak perlu dalam Ramadan. Dalam Ramadan sikit saja buang, sikit buang. Masukkan air ke hidung kan sunnahnya. Di luar Ramadan kan dihirup, dihum. Ya, masuk gini, dihum sedikit, baru di istinsar, baru dihum, lalu dihiyah. Apa bahasa Indonesianya dihum lalu dihiyah? Dihirup, lalu dihiyahnya, dihih begitu. Begitulah. Nah, jadi dalam Ramadan tidak perlu itu, taruh saja di sini sudah cukup. Begitu. Yang terakhir ditambahkan dalam mazhab Hambali, makruh mengumpulkan ludah lalu menelannya. Makruh mengumpulkan ludah lalu menelannya. Ludah kan sudah kita ajarkan tidak batal, tapi kita kumpulkan dengan sengaja, makruh. Gitu, ya. Baik. Sudah. Inilah perkara yang makruh.